والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah di jilid 1 halaman 89. Siapa yang baca? Antum a'mamu Mahmudin. Apakah kalian paman-pamannya Mahmud? Ya. Antunna ammatu Mahmudin. Apakah kalian tante-tantenya Mahmud? Ya, perintah soal merubah mubtada yaitu antum menjadi muannas. Perintah soal an-nisi al-mubtada. Baik, bagus. Antum abana'ul mudiri. Apakah kalian anak laki-lakinya kepala sekolah? Antunna banatul mudiri. Bertanya. Antunna banatul mudiri. Apakah kalian anak perempuannya kepala sekolah? Baik. Abana diganti dari banat karena antun banat. Baik. Terus Antum aba'ut tullabi. Apakah kalian ayah-ayahnya pelajar? Antunna ummahatut tullabi. Apakah kalian ibu-ibunya pelajar? jadi at-tullabi tidak usah diganti. Ya, karena dia mudhafun ilaih. Kita tidak bersentuhan langsung dengan at-tullab. Yang diganti abaknya saja. Ya. Jangan diganti at-talibati. Ya, tetap at-tullab. Karena at-tullab juga punya ibu. Yang punya ibu bukan at-talibat. Bisa dipahami? Jadi ummahatut tullabi. Bagus. Ketiga, Hawwilid dhamira fi kullin minal jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil mithali. Ubahlah domir pada setiap dari kalimat-kalimat berikut ini sebagaimana dijelaskan dalam contoh. apa artinya dhamir? Kata Kata ganti. Ya, ini mudah. Lihat contoh langsung paham. Baca. Misal, contoh. Aina Semua baca. Aina baitukum ya ikhwanu. Di mana rumah kalian wahai saudara-saudara? Aina baitukunna ya akhwatu. Di mana rumah kalian? Di mana rumah kalian wahai saudari-saudari? Coba perhatikan. Sengaja di sini dikasih qarinah. Ya, petunjuk. Jadi kan ini mau dirubah. Kita dikasih petunjuk, kita berbicara dengan ya ikhwanu. Banyak laki-laki ya. Wahai ikhwan, wahai para saudara. Bisa dipahami? Jadi ketika kita mengajak bicara dia, kita yang bicara, mereka berarti apa? Ikhwan ini berarti apa?
Mukhatab. Bisa dipahami? Oleh karena itu ketika diganti ya akhwatu, berubah kata gantinya. Dari kum menjadi kunna. Oleh karena itu hati-hati jangan sampai antum bilang aina baitukunna ya ikhwanu, oh dipukul nanti. Iya, tersinggung nanti. Ya, kenapa kita laki-laki dibilang kunna? Bisa? Jangan dibalik. Bagus, lanjut. Aina akhukum ya ikhwanu? Di mana saudara kalian wahai saudara-saudara? Aina akhukunna ya akhwatu? Di mana saudara-saudara kalian wahai saudari-saudari? Aina madrasatukum ya ikhwanu? Di mana sekolah kalian wahai saudara-saudara? Aina madrasatukunna ya akhwatu? Di mana sekolah kalian wahai saudari-saudari? Matakhtibarukum ya ikhwatu? Kapan kalian ujian wahai saudara-saudara? Matakhtibarukunna ya akhwatu? Kapan kalian ujian wahai saudari-saudari? Ahadza ammukum ya ikhwanu? Apakah ini paman kalian wahai saudara-saudara? Ahadza ammukunna ya akhwatu? Apakah ini paman kalian wahai saudari-saudari? Abaitukum qaribun ya ikhwanu? Apakah rumah kalian dekat wahai saudara-saudara? Abaitukunna qaribun ya akhwatu? Apakah rumah kalian dekat wahai saudari-saudari? Fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwanu? Bagaimana bacanya nih? Bagaimana bacanya? Fi ayyi syahrin ikhtibarukum? Gimana coba? Fi ayyi syahrin? Itu tanwin. Perhatikan. Antum sudah belajar alamat i'rab kan? Ya, sudah tamat bahkan selesai muqaddimah al-jurumiyah, matan jurumiyah selesai. Sekarang alamat asal rafa apa? Nasab, jar, jazm. Tidak pernah dibilang alamat asal, perhatikan ya, tidak pernah dibilang alamat asal rafa dhamma tanwin. Tidak pernah kan? Dhammah saja. Karena ini mencakup dhammah saja dan dhamma tanwin. Karena antum tahu kalau tanwin itu satunya harakat i'rab, satunya nun sukun yang merupakan alamat isim. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Alamat rafa'nya kan dua. Dhammah dua, fathah dua, kasrah dua.
Satu alamat i'rab, rafa nasab jar, satunya nun sukun. Bisa dipahami? Nah, jadi ini tidak menghilangkan alamat i'rabnya, ini jelas. Fi masuk kepada ayyi. Ayyi kasrah. Majrur dan kasrah. Ayyi mudhaf. Syahrin mudhafun ilaih. Ada hamzah wasal setelahnya. Berarti nun sukun ketemu dengan sukun. Hamzah wasal tidak dibaca. Ya. Kenapa tidak dibaca? Kenapa tidak dibaca hamzah wasalnya? Santa. Siapa namanya? Ya. Jadi ponto nih, takalar. Jadi kaedahnya dalam bahasa Arab ketika ketemu dua sukun tidak akan mungkin bisa dibaca. Berarti apa? Diharokati yang pertama. Jadi ini tanwinnya kita pecah. Jadi kasroh ketemu dengan nun sukun tanwinnya. Ketemu dengan kha. Jadinya gimana? Nun sukunnya di kasroh. Syahrini. Ya. Syahrini tibarukum. Bisa? Syahri rinya alamat i'rab karena dia majrur sebagai mudhafun ilaih. Ustaz, mana tanwinnya? Sabar, ada. Nih diharokati. Sama kalau antum dengar sebagian imam baca qul huwallahu ahad, dia sambung. Gimana bacanya? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahaduni. Bisa? Jadi ini saja. Ni, uni, ani, ini. Kalau sini ini syahrini tibarukum. Bisa? Mudah ya? Karena nggak mungkin ketemu dua sukun. Ya. Kemudian kita tidak harokati salah satunya. Tidak mungkin dibaca. Nah, ini ada sukunnya tanwin, ada sukunnya kha. Bisa? Jadi modelnya nanti kasrah, kemudian ada nun sukun. In syahrin. Nun sukunnya kasrah. Syahrinih tibarukum. Coba ulang. Fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwanu. Di bulan apa kalian ujian wahai saudara-saudara? Fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhwatu. Di bulan apa kalian ujian wahai saudari-saudari? Ya, jadi kalau misalnya harokatnya fathah. Ya. Berarti ni. Dhammah ni. Ahadunillah. Fi ayyi syahrini. Ya. Kalau fathah ani. Ani. Ya. Jadi ini akan banyak didapati dalam baca kitab. Al-Quran juga banyak. Dalam Al-Quran juga banyak. Dan untuk mushaf kita yang cetakan Madinah itu tidak dikasih tanda-tanda. Berbeda cetakan Indonesia. Dikasih nun kecil baru dikasih kasrah. Ada pernah saya lihat cetakan Indonesia. Coba lihat. Dikasih nun kecil baru dikasih kasrah. Itu petunjuk. Ya, petunjuk supaya bisa dibaca. Kalau yang kita pegang, kita pakai menghafal tidak ada. Baik, lanjut. Da' fil amakinil khaliyati fima yali domiron munasiban lil mukhatabi.
anta, antum, anti, antunna. Anta muslimun. Apa artinya? Letakkanlah. Ini berulang. Durusul lughah itu jarang. Perintah soalnya itu baru jarang. Durusul lughah itu dari jilid 1, jilid 2 sampai jilid 3. Perintah soalnya itu mudah dilacak. Karena biasanya berulang. Apa artinya Letakkanlah. Letakkanlah. Fil amr. Wada'a yada'u. Fi pada al-amakini tempat-tempat. Al-khaliyati yang kosong. Fima yali berikut ini. Apa yang suruh letakkan? Letakkan domiron. Domir kata ganti munasiban yang sesuai lil mukhatabi untuk mukhatab. Pilihannya 4. Anta, antum, anti, antunna. Mudah sekali. Ya, sangat mudah. Bisa dipahami? Jadi pilih anta, antum, anti, antunna. Coba terjemahkan semua, letakkanlah. Letakkan domir yang sesuai pada tempat-tempat yang kosong berikut ini. Anta, antum, anti, antunna. Ayo semua. Anta, sebut anta. Baca. Anta muslimun. Apakah kalian muslim? Anta. Apa artinya anta? Apakah kamu muslim? Ya, kalau mau sopan anda. Ya. Yang kasar itu biasanya kalau di Jawa itu ente. Ya. Wah, ini biasanya sesama teman ya. Biasanya mereka sesama teman. Ya itu kasar nih, kurang bagus ya. Jadi kalau orang lain mungkin dipikir meremehkan ya. Anta. Ya, ini anta biasanya terjemahkan anda, engkau ya. Engkau seorang muslim, ya. Kamu seorang muslim. Sip. Lanjut. Nomor 2. Anti maridotun. Apakah kamu sakit? Ya, ini orang paham. Kamu perempuan karena kasroh anti. Terus Antunna tabibatun. Apakah kalian dokter? bagus. Jangan terjemahkan perempuan, hancur nanti maknanya. Ya, karena orang semua paham. Antunna muannas, tabibat muannas. Jangan sekali-kali singgung ya perempuannya. Kecuali antum mungkin terjemahkan ya. Jalan terjemahannya. Tugasnya jalan. Ya, nanti diperiksa ya. Besok kumpul. Ya, besok dikumpul separaf dulu. Ya, dari awal sampai halaman 89. Jadi selamat ya mengerjakan, kalau belum kerja. Ya. Baik. Saya ulangi, besok kumpul di meja, saya datang, buku sudah ada di meja. Ya. Ya, semua menulis dari awal sampai halaman 89. Ya, ini 89. Ya. Bisa dipahami? Ya Ahmad, ini paling rajin ini Ahmad ini. Rajin. Baik. Lanjut. Nomor 4. Antum tujjarun. Apakah kalian pedagang? Anti bintul mudarrisi. Apakah kalian anak perempuannya guru? Anta, anti, engkau. Ya, dikau. Salah ya. Kamu ya. Baik. Apakah kamu anak perempuannya guru? Antunna akhwatu Abbasin. Apakah kalian anak perempuannya
Abbas. Intinya anta, anti, engkau. Ya, kamu. Antum, antunna, kalian. Ya, bahkan saya sendiri ketika mengajar, antuma itu sudah kalian. Bukan kamu. Kalian dua. Ya, sama huma. Saya sudah terjemahkan mereka. Dua. Mereka berdua. Bisa dipahami? Jadi kamu itu anta, anti saja. Kamu. Sisanya kalian. Ya, kan dhamir mukhatab 6 toh? Ya, dhamir mukhatab 6. Anta, anti, kamu. 4-nya kalian. Kalian 2, kalian banyak. Sama juga dhamir ghaib 6. Huwa, hiya, dia. Laki-laki perempuan, ya. Sisanya mereka. Mereka 2, mereka banyak. Itu. Supaya antum tidak pusing. Kapan engkau, kapan kamu, kapan kalian. Terakhir. Antum tullabun. Apakah kalian pelajar? Jadi perhatikan ini. Indur sulugoh. Ini semua gundul. Yang antum baca itu gundul. Ya. Jadi ini arahnya memang membantu antum untuk bisa baca kitab. Jadi banyak latihan. Diulang-ulang indur sulugohnya dari awal dibaca. Teman-teman yang belum terlalu lancar, ya, ada beberapa yang saya catat kemarin yang baru belajar bahasa Arab, itu tolong aktif. Ya, tolong aktif. Maksudnya apa? Cari teman-teman yang sudah bisa, ya, baca. Baca terus setiap hari. Baca terus dari awal sampai akhir. Tamat, baca lagi ulang dari. Termasuk perintah-perintah soal seperti ini. Antum butuh bimbingan. Ya, tolong bagi yang merasa belum lancar, apalagi baru belajar, tidak apa-apa juga teman-teman mustami yang bolak-balik tinggal di luar, nanti janjian sama satu dari teman-teman yang sudah bisa. Bisa dipahami? Ya, antum janjian sebelum saya datang, ya, antum sudah baca-baca duluan. Baca-baca berdua. Harus face to face, harus satu lawan satu. Single kalau orang bilang, ya. Bukan single berkelahi, tapi single baca dursulugoh. Ini satu yang baca, satu dengar, diluruskan. Kalau ya sudah bisa juga, jangan menganggap ini. Karena ini pijakannya antum masuk jilid 2. Ya. Dan saya anggap antum sudah insya Allah layak karena sudah selesai matan jurumiyah. Siap-siap murojaah. Ya. Siap-siap murojaah nanti di jilid 2. Karena ini sudah main nahwu dan sarafnya. Walaupun di sini sudah ada juga, cuman tidak terlalu ditekankan. Siapa yang baca selanjutnya? ضع في الأمكنة الخالية في الجمل الآتية ضميرا متصلا للمخاطب Ka, baca kam. كم كي كنا Bukan kam, kum. كم كي كنا. Ayo semua, dha. Letakkanlah pada kalimat yang kosong. Tempat. Letakkanlah pada tempat yang kosong di kalimat berikut ini dengan dhamir yang bersambung untuk menunjukkan orang yang diajak berbicara. Ka, kum, ki, kunna. Ya, ini sebenarnya istilah ya. Dhamir muttasil itu istilah. Ya, dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung. Maknanya sama dengan yang tadi. Anta, antum, anti, antunna. Cuman bedanya anta, antum, anti, antunna munfasil, terpisah. Ini muttasil maksudnya bersambung. Ya. Bersambung. Di sini kita lihat soalnya ini nanti posisinya semua sebagai mudhafun ilaih.
Ini soal 1 sampai 8 ini semuanya nanti dhamirnya ini muttasil sebagai mudhafun ilaih. Mudah sekali. Bisa dilihat antum ngomong sama siapa. Ya. Nanti ada apa korinahnya dikasih. Ada korinahnya. Ya. Ada petunjuknya dikasih. Ya. Ini Ustaz apa? Kita pilih kakum kikunlah bagaimana? Ada petunjuknya. Itulah bahasa Arab. Ya, dalam baca kitab tidak akan mungkin tidak ada petunjuk sama sekali yang menunjukkan yang membantu kita ini kita baca apa. Kan gundul misalnya kaki, kalau gundul ya sama huruf kaf saja. Iya. Seperti yang kita contohkan kemarin juga dorobat. Ya. Dorobat kalau gundul ada 4 kemungkinan. Ya, ini maklum, majhulnya 4 lagi. Berarti adalah 8. Tidak mungkin kita ya, tidak ada petunjuk sama sekali. Ini kita pilih dari 8 kemungkinan ini yang mana kita pilih. Nah, itu sepersekian detik kita pikir di kepala. Bukan tas 1 detik pikir lagi, pikir tidak. Dan itu alhamdulillah itu butuh latihan. Ya, mungkin awal-awal nih, apa ini kaki, ya, dorobtu, dorobta, dorobti, dorobat, ya, atau doribat, ya, atau doribtu. Ya, ada 8, ya. Ada nanti dari jilid 2. Bisa dipahami? Nah, caranya lihat sebelum dan setelah. Pasti dapat. Pasti dapat. Bisa dipahami? Oleh karena itu, Durusul Lugha dan pelajaran-pelajaran yang lainnya di murojaah baik-baik. Ya. Karena targetnya kita insya Allah antum setahun ini sudah lancar, bukan bisa, lancar baca kitab. Ya, jadi jangan banyak santai-santai. Targetnya kita sudah lancar. Ini pendukung-pendukung semua termasuk Durusul Lugha. Kita pilihkan. Itu pendukung, ya. Sangat mendukung. Dalam baca kitab mudhaf-mudhafu ilaih dan seterusnya ini Durusul Lugha. Bisa? Walaupun ada disinggung di nahwu tapi tidak terlalu ditekankan karena ini cuman alamat ya, alamat isim dan seterusnya, ya kasrah. Baik. Baca coba nomor 1. Aina baitukum ya ikhwanu? Di mana rumah kalian wahai saudara? Kenapa kita pakai kum? Pilih kum? Karena yang diajak bicara ikhwan. Walaupun ini salah cetak ya. Perhatikan ini salah cetak. Ini salah cetak. Tandai, jangan bengong-bengong. Antum mengajar pusing sendiri nanti. Jangan dicoret ya, saya pesan yang salah cetak seperti jangan dicoret. Ditandai, dikode, salah cetak. Yang benar seperti ini. Ya, karena antum mengajar nanti jangan sampai cetakannya antum dan muridnya antum sama, antum bisa jelaskan. Maksudnya kita singkama dan simpole. Ya, ya, podowai, ya, sama, ya, perbaiki. Pesan lagi sama murid antum, jangan dicoret. Ya, jangan dicoret. Jangan sampai muridnya lagi masih sama cetakannya. Ya. Jadi pisah ya. Ya. Ikhwanu. Baik. Bagus, lanjut nomor 2. Ahada kitabuka ya Hamidu? Apakah bukumu ini wahai Hamid? Apakah ini bukumu? Apakah ini bukumu wahai Hamid? Ya, kita buka karena yang diajak bicara satu laki-laki Hamid, satu laki-laki anta. Kita buka. Bagus. Nomor 3. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Apa yang salah di sini? Mestinya tidak ada tanda tanya. Orang tidak ada. Kata tanya setiap ada tanda tanya pasti ada kata tanya. Huruf istifham atau isim istifham. Nah, ini tidak ada. Ya, malah cocoknya ini tanda seru. Wih, gak gana, ya, ya, jamu indah sekali. Ya. Ulang. Jadi ini dikasih tanda ya, tanda tanyanya, bahwasanya ini yang betul tidak ada, karena tidak ada kata tanya, tidak ada kata tanya.
Baca. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Jam tanganmu indah wahai Laila. Ayo, semua baca. Man abukunna ya akhwatu. Siapa bapak kalian wahai saudara, wahai saudari? Ya, jangan bilang nama ya. Kan nama ism, tidak ada ism di sini. Siapa bapak kalian wahai saudara-saudari? Nomor 5. Masmuki ya sayyidati. Siapa namamu wahai kekasihku? Sayyid itu bos, tuan. Ya, kalau anu nyonya. Nyonya. Sayyid. Ya, nyonya. Ada bos laki-laki, bos perempuan. Ya. Ini kita terjemahkan nyonya. Bukan kekasih. Nah, oleh karena itu di sini cetakan kita akhi, ukhti. Ya. Dilihat situ ada tak marbutohnya atau tidak? Ada enggak tak marbutohnya? Sayyidati atau sayyidi? Nomor 5. Ada tak marbutohnya? Berarti muannas. Coba ulang. Baca sesuai dengan yang antum. Ulang. Masmuki ya sayyidati. Siapa namamu wahai nyonya? Masmuka ya sayyidi. Siapa namamu wahai bos? Tuan dan nyonya. Itu dalam kalau pesan tiket itu ada TN. Ini tuan. Bukan tarbiyatun nisa, bukan. Ada nyonya, NY. Ya, begitu. Kalau tidak salah. Ya. Jadi ada Mr. dan Mr. S, ya, Mrs. ya. Baik. Barakallahu fikum. Dan istilah saja, istilah. Ayo, baca. Masmuka ya sayyidi. Siapa namamu wahai tuanku? Ya, bukan Tuhan ya, Tuan. Pakai tidak ada hanya, ya. Bagus, nomor 7. Nah, ini nomor 7, tidak ada korina sama sekali. Nah, ini yang masalah. Ya, tidak ada sebelum dan setelah. Kita ajak bicara siapa? Nah, ini ya seperti ini, insya Allah dalam baca kitab tidak ada. Ini kan soal, ya. Soal biasa memang salah ini, salah ini. Tapi anggaplah antum ngomong sama banyak perempuan. Ya fatayat tuh misalnya. Coba. Ini kan bisa rubah-rubah ya. Tidak ada korina. Tidak ada petunjuk sama sekali. Ya, dan ini hampir tidak ada. Ya, alhamdulillah kita semenjak belajar baca kitab, ya dari dulu belasan tahunnya lalu sampai sekarang tidak ada seperti ini. Ya, tidak ada seperti ini. Sebelum dan setelahnya tidak ada korina, jarang. Ya, biasanya itu yang bikin pusing kalau ada kemungkinan. Nah, itu baru memilih kita ini. Misalnya fi'il mudhari antara hiya dan anta. Ya, sama toh? Ya, taktubu. Taktubu bisa dia, satu perempuan bisa naruding, ya bisa kamu. Ya, Abu Zakaria misalnya. Bisa? Baik. Coba anggap ini kita ngomong sama para pemudi misalnya. Coba tambahkan ya, berarti tambahkan. Aummukum. Pemudi. Aummukunna fil baiti ya fatayatu. Apakah ibu kalian di rumah wahai pemudi? Terus terakhir. Ma asma'ukum ya ikhwanu.
Siapa nama kalian, wahai saudara? Baik. Nah, ini paling gampang ini. Nomor 6, coba. ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمتكلم أنا نحن. Semua. Letakkanlah pada tempat yang kosong berikut ini dengan domir munasiban lil mutakallim, Apa artinya itu? dengan domir yang sesuai lil mutakallim, Ya, untuk. untuk yang diajak bicara, untuk yang berbicara. Nah, maksudnya apa? Kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama. Ana, nahnu, saya dan kami. Baca. Ya. Antum belum ikut. Coba sama letakkanlah. Ya, untuk yang mutakallim ya. Ini jadi istilah sudah. Mutakallim, mukhatab dan ghaib. Ya. Tapi urutannya dalam tasrif lugawi, ghaib, mukhatab dan mutakallim. 662. Ya, hafal itu. Ya, 662. Tip terus baca. Ana muslimun. Saya muslim. Nahnu muslimuna. Kami muslim. Ana muslimatu. Saya muslimah. Nahnu muslimatu. Kami muslimah. Ya. Nahnu banatul mudiri. Kami anaknya kepala sekolah. Ya, anak perempuannya ya, kepala sekolah. Terus? Ana ibnul mudiri. Begitu? Ana benul mudarrisi. Saya anaknya guru. Nahnu tullabu. Kami pelajar. Ya, kami santri. Ya, santri tulab juga. Terus? Ana maridatun. Saya sakit. Ya, ini yang paling mudah. Domir mutakallim. Kalau dia mufrad, tunggal, ana. Lebih dari satu, nah. Bisa? Mudah ya, paling mudah. Laki-laki perempuan sama. Baca. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Sekarang masuk materi ya yang diisyaratkan di bacaan kemarin, itu kata keterangan waktu. Keterangan waktu, kata keterangan waktu. Dzarfu az-zaman. Qabla dan ba'da. Qabla sebelum, ba'da setelah. Qabla dan ba'da ini sama dengan teman-temannya dari keterangan tempat. Dia mudhaf. Dia mudhaf. Dan akhirnya di fathah. Kalian ditanya kenapa fathah? Karena dia keterangan waktu. Karena dia keterangan tempat. Antum pelajari nanti masuk mansubat. Masuk di maf'ul fihi. Ya. Bisa dipahami? Baik. Kalau dia mudhaf berarti ada mudhafun ilaih. Mudhaf ilaihnya akhirnya kasrah. Baca. ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوع. Bapakku telah pergi ke Kairo sepekan yang lalu. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu?
Kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Kharajtu ba'da darsi. Saya keluar setelah pelajaran. Zahabtu ilal masjidi qabala al-adhani. Saya pergi ke masjid sebelum azan. Perhatikan situ, ini hamzahnya mestinya di ujung. Ya, pas di ujung begini. Ya. Baik. Dan harus kita baca pendek. Adzan, al-adzan. Kapan kita baca panjang hamzahnya? Apa artinya? Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga-telinga. Jamak dari udhunun. Nah, itulah bahasa Arab. Panjang sedikit, ya, berubah maknanya. Sama tadi, mata kapan? Mate. Coba, jauh toh? Kul, ucapkanlah, katakanlah. Kul, nganreko. Jauh sekali. Nah, ini jangan sampai dibaca panjang ya. Ini agak bergeser ki hamzahnya, kepalanya ya. Jadi yang betul itu pas di ujung. Jadi dia dibaca pendek. Qabalal adhani. Karena pernah saya mengajar ada yang baca qabalal adhani. Orang Arab langsung ketawa itu. Sebelum telinga-telinga. Apa sih telinga-telinga? Karena adzan kapan dibaca panjang hamzahnya berubah menjadi jamak dari udhun. Udhun nih, telinga-telinga. Ya. Bagus, terus. Mata dhahaba ummiki Mata dhahaba ummuki ila riyadi. Apa ini? Apa ini? Mata dhahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh wahai Aminah? Zahaba qabala syahrin. Ia telah pergi sebulan yang lalu. Ba'da salati Hah? Apa itu? ba'da Ba'da? Ada yang qablah? Ba'da? Berarti dua cetakan ya, banyak juga. Ini qablah, enggak apa-apa. Aman. Baca. Baca sesuai dengan bukunya tuh. Ba'da salati dhahabta ila al-mat'ami. Bertanya antum. Menggertak, bertanya. Ba'da salati dhahabta ila al-mat'ami. Apakah setelah salat kamu pergi ke warung makan? Ya, al-mat'am, restoran, warung makan, kantin. Intinya tempat makan. Dia isim makan. Ya, tempat nganre. Warung, restoran, apa, terserah. Yang biasanya kita apa? Terjemahkan apa? Di Rasulullah ini mat'am? Hah? Tidak harus kantin ya. Tidak harus kantin. Intinya tempat makan. Lanjut. La zahabtu qabala salati. Tidak. Saya pergi. Tidak, saya telah pergi sebelum salat. Ya, jadi itu telah itu makna itu kadang kita tidak terjemahkan. Maksudnya kita tidak sebutkan dalam terjemahan. Tapi orang yang belajar bahasa Arab paham, ngerti ini sudah terjadi. Karena kenapa? Yang dipakai fi'il madhi. Nah, fi'il madhi definisi apa?
ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zaman takallum. Katanya menunjukkan tentang sebuah kejadian pekerjaan yang sudah terjadi sebelum berbicara. Ini sudah ngomong, berarti sudah terjadi. Perginya sudah, makannya sudah, ya sudah lapar lagi. Ya, baik. Barakallahu fikum. Bagus. Ayo satu lagi. Siapa yang baca? Absen baru mana? Baik, Fadil baca. Aina dhahabta ya akhi? Dari mana kamu pergi wahai saudara laki-lakiku? Ya, ingat itu makna ya. Ini untuk aina dhahaba. Dari mana kau pergi? Ya, bukan min aina anta. Kalau Abdillah ditanya min aina anta? Ah, min aina anta ya Abdillah, ya Abdullah? Jawab. Hah? Apa? Apa kampungnya? Sebut kampungnya. Ah. Tapi kalau antum mau tanya, misalnya tiba-tiba dia muncul, ya ngos-ngosan. Tanya, dari mana kamu ya? Pakai ini. Aina, dhahab, dhahab. Bisa paham ini? Jadi kalau mau tanya kampung, min aina anta. Tanya kampung, tanya asalnya dari mana. Tapi kalau misalnya baru datang misalnya, ya kehujanan ke apa misalnya, tanya, ini pakai aina dhahabta. Ya, tadi kau pergi kemana? Ya, dan terjemahan semisalnya. Bagus. Terus, Aina dhahabtum ya ikhwani? Dari mana kalian telah pergi wahai saudara laki-lakiku? bagus. Terus, Aina dhahabti ya ukhti? Dari mana kamu pergi wahai saudara perempuanku? Aina dhahabtunna ya akhwati? Dari mana kalian pergi wahai saudara perempuanku? Ana dhahabtu. Saya sudah pergi. Nahnu dhahabna. Kami telah pergi. ya ini jangan baca pendek ya. Kalau pendek, jadi hunna. Hati-hati. Ya. Jadi kadang ketika nasmi hafalan ya, sebagian adik-adik kita atau murid-murid kita mencampur ini. Hati-hati. Misalnya inna anzalna, ya anzalna itu harus panjang. Kalau ada domirnya, tidak terlalu ini. Biasanya yang tidak ada domir setelahnya ini yang kadang tercampur. Dibaca pendek jadi hunna. Nahnu jadi hunna. Atau sebaliknya. Pendek dia baca panjang. Contoh misalnya inna. Ya, inna dia baca panjang. Ya, inna berarti inna nahnu. Ya. Kalau inna pendek ya inna saja. Bisa? Baik. Ini biasa kita dapati ketika menasmi. Saya baca, lanjut. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Qabla, sebelum. Ba'da, setelah. Kaifa, bagaimana. Mata, kapan. Al-usbu'u, Ini salah cetak ya. Fathah. Yang benar dhammah. Coba lihat ya. Fathah salah cetak. Al-usbu'. al-usbu'u, pekan. Terus Asy-syahru, bulan. Al-adhanu, ini juga. Ini lamnya sukun ya. Nih, lamnya sukun. Sini di fathah. Jadi fathahnya enggak boleh di atasnya lam. Ini coba. Ya. Ini ya, ini. Jadi ini fathahnya digeser ya. Digeser. Ini fathah. Ini. Ya.
salah tempat. Al-adzanu. Ya, lamnya sukun. Terus Al-adhanu adhan. As-salatu salat. Roja'a kembali. Terus Ad-domairu al-munfas ikhtibarun ada? ad-dom- Ikhtibarun ada? Tidak ada? Baik. Coba baca ikhtibarun. tibarun Artinya? Artinya apa? ujian. Ujian. Ya. Ujian. Ujian, ulangan. Ya, tes. Baik. Sekarang terakhir ad-dhamairu al-munfasilatu. Huwa talibun. Coba baca dulu. Ad-dhamairun Ad-domairu al-munfasilatu. domir-domir yang munfasil. Domir-domir yang munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Ya, terpisah. Tapi ini ada definisinya. Ada definisinya dalam ilmu nahwu. Baik. Baca lil mufrad. Huwa talibun. Dia seorang pelajar laki-laki. Hum tullabun. Mereka para pelajar laki-laki. Hiya talibatun. Dia seorang pelajar perempuan. Kunna talibatun. Mereka para pelajar perempuan. Anta talibun. Kamu seorang pelajar laki-laki. Antum tullabun. Apa artinya antum? Kalian para pelajar laki-laki. Anti talibatun. Kalian pelajar perempuan. Anti kamu. Kamu pelajar perempuan. Antunna talibatun. Kalian para pelajar perempuan. Ana talibun. Saya pelajar laki-laki. Nahnu tullabun. Kami para pelajar laki-laki. Ana talibatun. Saya pelajar perempuan. Nahnu talibatun. Kami para pelajar perempuan. Baik, ini yang kita ingatkan tadi, ya. Perhatikan. Lihat layar ya. Huwa talibun, hiya talibatun. Ini kita terjemahkan sama saja. Ya, yang Fadil terjemahkan itu lengkapnya, ya. Yang Fadil terjemahkan lengkapnya. Tapi kalau kita terjemahkan bebas begitu saja, huwa talibun, hiya talibatun sama. Dia seorang pelajar. Cuma biasanya dikasih tanda dalam kurung, ya. Laki-laki perempuan. Tapi kalau kita kan sudah belajar, ya. Ya, sudah baku tahu. Ya, huwa talibun, hiya talibatun, satu mudzakkar, satu muannas. Bisa dipahami? Nah, anta talibun, anti talibatun juga artinya terjemahannya sama. Kamu seorang pelajar, satu laki-laki, satu perempuan. Ana talibun, ana talibatun. Saya seorang pelajar. Yang ngomong satu laki-laki, satu perempuan. Ya, bisa paham ini? Nah, jadi yang Fadil terjemahkan itu lengkapnya. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Tapi sepintas, ya, kalau kita terjemahkan biasa saja, ini sama. Sama dengan ini. Hum tullabun dan hunna talibatun. Mereka para pelajar. Satu mudzakkar, satu muannas.
Antum tullabun, antunna talibatun. Artinya kalian, ya, kalian pelajar. Laki-laki perempuan. Apalagi ini, nahnu. Ya. Kami pelajar. Laki-laki perempuan. Jadi antum kasih tanda seperti ini. Ini artinya sama. Ya, yang saya kasih tanda ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semua sama artinya. 6 pasang. Ya, orang yang sudah belajar ngerti ini mudzakkar, ini muannas. Ya, karena yang Fadil terjemahkan tadi itu lengkapnya. Lengkap mudzakkar dan muannasnya. Tapi kalau kita disuruh terjemahkan biasa begitu saja, sama. Huwa talibun hiya talibatun sama. Ya, nahnu tullabun nahnu talibatun sama. Ya. Orang yang belajar bahasa Arab ngerti ini mudzakkar, ini muannas. Alhamdulillah selesai di pelajaran 15. Nanti kita masuk di pelajaran 16. Mulai ada materi yang sangat penting. Ya, materi baru yang tidak kalah pentingnya. Ya, kita berpindah di pelajaran 16. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya. Ya, nanti antum dikasih wacana, bacaan, baru kita isyaratkan materi-materi baru tersebut. Dan ini penting sekali untuk kita, apalagi kita mau baca kitab, nah ini penting sekali. Ya, karena di sini akan dijelaskan bahwasanya jamak itu ada 2. Ada jamak yang berakal, ada yang tidak. Dan hukumnya beda. Hukumnya beda. Apa yang kita pelajari sampai pelajaran 15 itu jamak yang berakal semua. Ya. Laki-laki atau perempuan. Nah, di pelajaran 16 ini dikasih lihat bagaimana kalau jamaknya yang tidak berakal. Banyak pulpen, ya, banyak meja, ya, banyak jendela, banyak masjid. Gimana? Hukumnya gimana? Nah, di sini penting sekali. Penting sekali. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Sekian. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.